Nyatakan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami punya Allah yang baik, Allah yang sangat baik. Kami mau bersyukur. Angkat suaramu, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, bersyukur. Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat baik. Terima segala syukur kami, terima segala sembah kami. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Sembah dia, sembah dia. Ya Rama-Lama ya Sando. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, berikan penyembahan yang terbaik. Berikan penyembahan yang terbaik bagi dia. Haleluya, haleluya. Ya Rama-Lama ya haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ya Rama-Lama, kami buka hati kami selebar-lebarnya. Mari Roh Kudus masuk pada kami, jamah setiap kami, penuhi kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Kami siap memuji Engkau. Kami buka hati kami. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Katakan shalom karena kita percaya damai sejahtera Allah ada menyertai dengan kita. Amin. Berikan salam kiri kanan, salam sehat. Iya, biarkan matamu terpancar kasih dan sukacita Allah. Amin. Yuk kita katakan dia raja segala raja. Amin. Kita mau puji dia. Bersyukur Tuhan. Sama-sama kata bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia
Kau yang berjaya. Angkat suaramu. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Kunjung kasih anugerahmu, Engkau teguh dan mulia. Hancurlah perbuatan Yesus, Kau menyelamat diri. Kasih-Mu tiada tara, berkatakan Tuhan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, Engkau teguh dan mulia. Hancurlah perbuatanmu, Kau menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara. Sekali lagi, agunglah, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Kunjung kasih anugerahmu, Engkau teguh dan mulia. Hancurlah perbuatanmu, Kau menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara. Sekali lagi, agunglah, agunglah kebangkitanmu, amin. Terjadi. Kunjung kasih anugerahmu, Engkau teguh dan mulia. Hancurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkatakan Tuhan lagi. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk katakan Tuhanku dahsyat. Sekali lagi Tuhanku dahsyat. Haleluya. Baru silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Engkau dekat dengan semua orang yang memanggilmu Tuhan. Engkau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat terhentikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersyukur.
Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang layak, tiada lama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu, terima sembah kami Tuhan. Engkau kami tinggikan Yesus. Tiada lama Yesus. Kita tiada lama Yesus. Haleluya, haleluya. Tiada lama Yesus. Bangkitkan rohmu, bangkitkan imanmu saat disembah Dia. Tinggikan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lama Yesus. Ya lama Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau segala pujian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya lama ya sana ya lama ya. Haleluya. Ya lama ya ya lama ya. Terus menyembah. Ya lama ya. Haleluya. Ya lama ya. Terima kasih Tuhan. Ya lama ya. Haleluya. Ya lama ya. Haleluya. Yesus. Oh
Tema khotbah yang saya angkat pada hari ini adalah prinsip hidup pelayan Kristus. Apa? Prinsip hidup pelayan Kristus. Ini dasar. Belum yang level yang tinggi, tapi ini dasar. Nah, harusnya dipahami. Amin. Nah, Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini prinsip penting yang harus dipahami oleh semua orang, khususnya bagi mereka yang ingin menjadi pelayan Kristus. Dan tahukah saudara bahwa semua orang percaya adalah pelayan Kristus? Pelayan Kristus bukanlah hamba Tuhan yang disebut dan dilabelin kepada para pendeta-pendeta. Kenapa? Karena setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah hamba Kristus. Amin. Adalah pelayan Kristus. Karena kita tidak pernah diizinkan oleh Allah untuk melayani diri kita sendiri, betul? Tapi Tuhan menetapkan kita sebagai orang percaya, semua orang percaya harus menjadi hamba bagi Kristus. Bukan bagi diri sendiri. Ini prinsip, betul? Nah, tapi kita akan mulai dengan prinsip dasar yang harus dipahami. Apa yang kita baca tadi adalah, ini merupakan prinsip dasar yang harus dipahami oleh semua orang. Prinsip yang pertama, kalau Anda ingin menjadi pelayan Kristus yang benar, Anda harus tahu bahwa setiap kehidupan kita bersumber dari Allah. Amin. Tidak ada kehidupan yang keluar dari luar diri Allah. Setiap kehidupan bersumber dari Allah. Dan ini tidak bisa dipahami secara dangkal. Makanya Alkitab bilang, demikianlah maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup setelah mendapatkan hembusan nafas. Dari siapa? Dari Allah. Fisik kita berasal dari debu tanah. Tapi kehidupan kita berasal dari Allah. Beda. Harus clear perbedaannya. Jelas. Fisik kita berasal dari debu tanah, betul? Tapi kehidupan kita hanya berasal dari Allah. Halo? Kalau kita mengerti prinsip ini, maka dengar baik-baik. Kita saja menjadi manusia, itu sudah harus bersyukur. Setuju? Saya ingat betul ketika saya pelayanan di Rotendao. Itu pulau paling selatan Indonesia. Dalam pembekalan kepada pejabat-pejabat gereja. Saya diminta untuk datang ke sana. Dia bilang, bikin roti aja bro, pembekalan pejabat GSKY. Siap. Nah, sebelum saya bawa sesi, ada break waktu itu, saya keluar di depan gereja. Karena kalau di kampung begitu Bapak Ibu, itu kalau misalnya di kampung, gereja, di halaman gereja atau halaman rumah, itu banyak babi, banyak ayam, benar ya? Banyak anjing Bapak Ibu. Babi bisa masuk gereja, nggak pernah ada babi bisa masuk gereja. Cuma di NTT saja. Babi masuk gereja, anjing bisa masuk gereja. Ayam bisa masuk gereja, Om Gembala. Nah, saya langsung lihat. Karena lagi lalu lalang ini kan, babi. Saya langsung dapat pemikiran. Tuhan, puji Tuhan, saya tidak diciptakan menjadi babi, Tuhan. Apa jadinya kalau jadi babi ya? Serius. Saya langsung sadar. Waduh, hak sepenuhnya menentukan kita menjadi apa itu pada Tuhan. Amin. Bukan kita yang merequest, betul? Karena hak untuk kita menjadi apa, makhluk hidup jenis apa, itu Tuhan. Ini yang harus terus ditanamkan dalam pikiran kita. Sehingga kita tahu ternyata, kalau kita menjadi manusia saja, itu sudah anugerah, amin. Harus disyukuri. Walaupun jatuh bangun dalam kehidupan, usaha tidak sering naik, sering turun, naik, turun, gak apa-apa, itulah hidup, betul? Uang sering ada, sering gak ada. Saldo sering oke,
kembang kempis. Kadang-kadang naik, kadang-kadang tuh. Itulah hidup. Apa yang disyukuri? Bukan karena saldonya banyak. Saya bersyukur karena saya diciptakan menjadi manusia. Apalah jadinya kalau saya jadi babi, Bapak Ibu? Aduh, saya lihat ini. Aduh, untung saya tidak diciptakan Tuhan jadi babi loh. Aduh, bersyukur saya. Makanya sampai sekarang saya nggak punya rumah, saya nggak pusing. Yang penting saya tetap menjadi manusia. Amin. Amin. Banyak hal yang perlu kita syukur dalam hidup ini, Bapak Ibu. Apalagi di masa pandemi, betul? Negara-negara yang kuat ekonominya dulu sebelum pandemi rontok satu-satu, betul? Halo? Perusahaan-perusahaan besar rontok satu persatu. Virgin Air pemiliknya adalah masuk orang terkaya 100 besar dunia. Siapa pemiliknya? Richard Branson. Rontok Virgin Air. Rontok. Gerai Giant akan ditutup resmi semua gerai per bulan Juli, betul? 7.000 karyawan dirumahkan, betul? Ini keadaan dunia yang sangat sukar, Bapak Ibu. Halo? Tapi kalau kita mau jujur faktanya, ada banyak orang yang hidupnya bersungut-sungut, betul? Komplain terus sama pemerintah, betul? Kerja komplain pemerintah, komplain sama orang tuanya anak-anak ini. Yang parah, kerjanya tiap hari cuma cek, ada promo, tas promo, barang-barang promo ya. Ibu-ibu cek tas promo. KW1, KW2, KW3. Terus LV, Louis Vuitton ya atau apalah. Waktu dia bilang, wah ini bagus nih. Dicek rekening saldonya. Saldo rekening. Ternyata tinggal 57.000. Aduh, Bapak Ibu. Saya sudah sering melihat orang susah, Bapak Ibu. Apalagi lagi bencana kemarin di NTT. Kami jalan seluruh NTT itu, orang susah terlalu banyak. 126.000 rumah dan fasilitas umum rusak akibat bencana badai Seroja. 179 orang meninggal dunia, Bapak Ibu. Saya puji Tuhan ketika kami dapat kesempatan menolong seorang ibu, Oma, usia 67 tahun. Ketika badai Seroja melanda NTT, ternyata dia juga korban. Rumahnya dari rumah daun, Pak. Rumah daun, dari daun alang-alang, tahu ya? Atapnya alang-alang, Bapak Ibu. Dia tinggal di ujung Rote Timur. Di Rote itu kan selatan Indonesia. Saya dari hotel Rote Barat, Bapak Ibu, ujung ke ujung. Perjalanan PP 202 kilo. Jalan rusak minta ampun. PP 7 jam. 7 jam PP-nya. Pas sampai di sana, saya lihat, omanya nggak ada. Rumahnya, waduh kasihan Bapak Ibu. Tinggal sebatang kara. Sudah 3 minggu tidak ada rumah. Setelah badai Seroja. Dan ternyata selama itu, dia tidak pernah, selama hidup, tidak pernah mengecap penerangan. Aduh kasihan nih Oma. Saya bilang, mana omanya? Pak, omanya lagi ke kebun. Oke, masih kerja lagi, umur 67 tahun. Setelah itu dipanggil, datang. Waktu kita kasih bantuan, Bapak Ibu, kita kan bawa bantuannya lumayan. Saya sebelum jalan, saya bilang sama wartawan yang minta kita, Pak, tolong bantu. Siap. Saya bilang, apa keperluannya? Tolong kasih tahu sama saya. Oke, kita penuhi. Saya bilang, cek, tempat tidur sudah punya belum? Oh, sebentar saya cek. Oh Pak, sudah Pak, tempat tidur sudah. Yakin? Sudah. Maka kami beli perlengkapan dapur, perlengkapan mandi, kursi, meja. Kita bawa solar panel, untuk kan dia tidak punya penerangan. Kita bawa baju baru, sepatu supaya bisa ke gereja dia, sendal, segala macam kita bawa. Celana dalam, baju dalam, semua kita beli. Cuma tinggal tempat tidur yang nggak beli. Kenapa? Sudah punya katanya. Pas sampai, rumahnya ada rumah darurat dibangun oleh dinas sosial, Bapak Ibu. Kayu-kayu bekas, Bapak Ibu. Kayu bekas, terus atap alang-alang. Ternyata ini nenek ini, kan dia agak jauh dari penduduk ya. Dia agak jauh. Hampir tiap hari ular datang ke rumahnya. Kenapa? 12 ular. Karena nenek ini pelihara ayam kan. Dia panggillah anak muda untuk bunuh nih ular ini kan. Berapa bulan lalu. Sudah mati 6 ular, tinggal 6 ular, kabur katanya. Karena nenek ini pelihara ayam. Lalu kita kasih sama dia.
Oma, ini pemberian, tolong diterima ya. Dia nangis setengah mati. Apalagi ketika kita pasang solar panel, Bapak Ibu. Dipasang solar panel, 3 biji lampu kan. Terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima. Bersyukur minta ampun, padahal tinggalnya di rumah daun Bapak Ibu. Tinggal di rumah daun, terima bantuan dari kita juga kasih bantuan. Ya, yang namanya bantuan Bapak Ibu. Kita tidak bisa penuhi semua yang dia butuhkan, betul nggak? Tapi minimal dia sudah bisa hidup, betul? Kita bawa sembako, bawa pokoknya yang dibutuhkan, terpenuhi semuanya. Malah saya janjikan setiap bulan saya akan kirim sama oma ini. Karena emang sudah tinggal sendiri. Tinggal sendiri dia. Dan dia terima kasih Pak. Dia bersyukur luar biasa. Tapi rumah tinggalnya, rumah daun alang-alang. Ada orang masih tinggal di rumah yang gedung bagus kayak begini nih. Susah bersyukur, betul? Halo? Halo? Banyak hari ini orang tidak bisa bersyukur. Ingat baik-baik. Kalau Anda dan saya tidak dapat anugerah dari Tuhan untuk dijadikan sebagai manusia, jadi apa kita kira-kira? Halo? Jadi apa kira-kira? Pak Daniel pernah berpikir nggak kalau bukan manusia jadi apa kira-kira? Pak Hasan pernah berpikir nggak? Nggak pernah kan? Saya pernah berpikir, aduh untung saya manusia bukan babi Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersyukur. Nah orang yang mengerti bahwa kehidupan bersumber dari Allah, itu tidak mudah komplain sama Tuhan, amin. Tidak mau dikomplain sama orang tuanya, apaan? Begini terus, hidupnya begini terus. Istri tidak mungkin mudah komplain sama suaminya, apain naik Avanza terus, kapan bisa naik Alphard? Bersyukur sudah. Untung masih punya mobil, benar nggak? Karena ada orang, jangankan mobil, motor aja tapi mampu beli. Halo? Di daerah NTT Bapak Ibu, susahnya minta ampun Bapak Ibu. Aduh, saya sudah lihat. Rumah daun rata-rata di desa-desa. Rumah daun Pak. Tapi mereka masih bersyukur. Yang parah kita bawa bantuan. Pendeta terlibat. Kasih bantuan dibilang, cuma ini kok. Maksudnya, cuma segini aja. Bayangkan tuh, kira-kira emosi gak Bapak Ibu? Kita bawa bantuan, dia bilang cuma segini aja. Hah? Emang saya mak lu atau bapak lu? Kan kacau mentalnya. Halo? Sampai kesimpulan saya bilang, yang benar-benar begini ya. Saya bilang lebih mudah perbaiki atap rumah yang rusak daripada perbaiki karakter yang sudah rusak. Betul? Yang masih jomblo, yang laki-laki, tolong kamu cari perempuan jangan cuma karena cantik. Tapi cari perempuan yang betul-betul hidup, rela hidup dalam segala kondisi dan keadaan. Apa adanya. Tapi kalau Anda, wah cantik, make up terus tiap hari, pasti biayanya hidupnya mahal. Seminggu minimal 3 hari ke salon. Betul? Betul nggak Pak Rian? Pak Yakub ya? Boros. Ya resiko cari pasangan cantik dan ganteng kan? Biayanya mahal Pak, biaya hidupnya. Halo, mana yang masih jomblo di sini? Ada nggak? Banyak kan? Yang wanita-wanita, jangan cuma cari yang pria ganteng, tukang bagaya. Tahu tukang bagaya? Orang Manado bilang tukang bagaya, tukang bergaya. Wah, pokoknya kalau di Manado kan yang penting jangan kalah aksi. Boleh kalah nasi katanya, tapi jangan kalah aksi. Untuk apa cari yang begitu-begitu? Kamu harus cari orang-orang yang menghargai hidup, amin. Amin. Itu dulu. Dia tidak mungkin menghargai semua yang Tuhan percayakan kepada dia nanti kalau jadi pelayan, ngerti nggak? Melayani di sini. Kalau dari hal yang kecil dia nggak bisa hargai. Halo? Saya mensyukuri. Untung saya manusia, bukan babi saya. Bilang kanan kiri, untung saya manusia, bukan babi. Supaya tidak ada alasan untuk komplain-komplain, betul nggak? Anda beribadah di dalam ruangan AC, betul nggak? Saya kalau khotbah di gereja saya, pasti saya bawa baju ganti banyak sekali. Tapi di sini sudah 3 kali khotbah tidak pernah keringat saya. Di sana baru 10 menit saya bicara Pak Rian, langsung keringat pasti. Dari kepala sampai kaki basah kuyup saya, Om Gembala. Di sini Om sudah 3 kali ini biasa aja. Hemat.
Saya perlu saya baju ganti, saya sudah tahu pasti dingin di gerejanya GBI Pasar Baru. Dingin pas sejuk ya kan, enak. Habis ibadah disuruh ke ruangan, istirahat, makan, ngobrol. Penuh kan? Servisnya mantap, apalagi bakmia itu Om. Oh. Iya. Di sini kan aduh sudah enak. Kalau saya dengan istri tinggal di Kupang di NTT, kami tiap hari lihat orang susah. Jemaat saya itu susahnya minta ampun Bapak Ibu. Makanya selama kami bangun jemaat dan sampai gereja jadi, dan puji Tuhan gereja kami jadi tidak ada jalan proposal kemana-mana. Ini saksinya, satupun proposal tidak kami bawa kemana-mana. Tuhan mencukupi semuanya. Saya dengan istri dari sejak tahun 2006 di sana, sampai sekarang tidak pernah ambil 1 rupiah pun dari perpuluhan gereja. Mahal, hidup kami habiskan di situ. Karena itu tanda, kalau kamu sudah dapat yang terbaik dari Tuhan lewat hidupmu, Tuhan sudah kasih. Hidup ini paling mahal, amin. Bukan mobilmu, bukan rumahmu. Maka kamu akan berikan seluruh hidup kepada sang pemilik hidup itu. Itu prinsip kedua. Amin. Jangan tahan-tahan. Dan sampai sekarang, semua yang kami berikan dalam pelayanan dalam hidup, Tuhan tidak membuat kami itu minta-minta, amin. Tidak pernah saya minta-minta orang. Sampai hari ini. Tapi saya tunjukin, hidup seperti Kristus harus benar-benar seperti Kristus hidup. Tidak boleh cuma khotbah doang. Saya telanjang hidup saya di semua orang yang kenal sama saya. Sampai sekarang saya dengan istri dan 3 anak, selama pernikahan 18 tahun, cuman tinggal 1 kamar 5 orang. Anak saya sudah mau 17 tahun yang pertama. Saya 3 anak. 17, September 17. Yang 1 November ini 13. Yang 1 lagi, September ini, Agustus ini, 9 tahun. 9, 13, 17. Saya sengaja program jaraknya 4 tahun. Supaya ada duit untuk biayai mereka. Jangan kau kawin, brojol terus. Bikin anak jago, didik anak tidak bisa. Loh iya, itu faktanya begitu. Banyak orang, pokoknya doyan banget, nafsu banget bikin anak. Tapi mau didik anak, nggak ada waktu Pak. Kirim ke oma, iya kan? Nah, ini kan kurang ajar ini. Kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab. Amin. Terus, apalagi kalau istri sudah mulai diberkati Tuhan holistik 360 derajat. Mulai aneh-aneh dia. Mama, sorry ya, ini undangan pernikahan ini khusus para pria. Memang ada. Kenapa? Dia malu bawa istrinya yang sudah gemuk. Saya nggak malu berjalan sama istri saya. Saya yang berbuat, saya harus bertanggung jawab. Lah iya. Anda kalau sudah mengerti kehidupan, Anda nggak mudah tergoda, Anda nggak mudah teralihkan dengan hal yang nggak penting. Seks apa? Nggak penting. Yang penting kamu tahu dari mana sumber hidup itu. Maka kamu akan hidup seluruh hidupmu, kamu bagikan kepada dia. Dan kamu pantas mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya dari Yesus Kristus Tuhan. Itu yang benar. Jangan kau baru menikah setahun sudah rencana untuk cerai. Lah, gimana baru setahun sudah rencana untuk cerai? Mulai alasan, soalnya ternyata kentutnya bau. Semua manusia tahu. Komplainnya nggak bener. Lah iyalah. Mau Agnes mau nikah kan, dulu Maya, coba Anda taruh mulutmu di pantat dia. Dia pasti bau. Nah mungkin keluar parfum. Parfum apa? Ada parfum yang wangi itu perempuan itu apa tuh? Yang merek apa Bu? Ibu pura-pura nggak tahu lagi Bu. Ada kan Ibu Gembala, yang parfum merek untuk perempuan itu apa? Apa? Merek Nina Ricci ya. Nah, tetangganya Nina Kedang. Nina Ricci ya. Tetap aja, semua, artinya begini, manusia itu kalau tanpa kehidupan Allah, Anda sampah. Ingat asal kita dari mana? Coba injak ini, pelan-pelan, jangan sampai gempa bumi kita. Dari sini kita, amin. Tapi kenapa kita bisa diizinkan kembali ke atas? Karena kehidupan kita berasal dari Dia. Amin. Jangan sombong. Hargai istrimu, walaupun agak-agak cerewet, nggak apa-apa, udah terlanjur. Hargai suamimu, amin. Walaupun agak malas, nggak apa-apa, sudah terlanjur. Hargai, hormati suamimu, walaupun tukang ngatur, nggak apa-apa, amin. Hargai istrimu, walaupun banyak ngaturnya, nggak apa-apa, sudah terlanjur gimana?
Besi menajamkan besi. Karakter kita dipertajam pasangan kita. Amin. Jadi ingat, kehidupan itu bersumber dari Allah. Nggak ada sinar toko-toko bangunan di sini jual-jual kehidupan. Betul nggak? Nggak ada, Bapak Ibu. Orang kalau sadar begini ya, dia nggak banyak nuntut dalam hidup. Tapi banyak memberi bagi dia ya yang telah memberikan hidup itu. Amin. Dia pelayanan, mati-matian. Pak Gemala, apa yang bisa saya kasih? Pak Daniel, kayaknya Pak Daniel tadi sempat pengumuman kita butuh lahan parkir. Aduh, saya ada sedikit berkat nih. Amin. Amin. Saya nggak dipesan loh ini. Saya mau ngomong doang, memang saya ngomong doang. Saya nggak ada pesanan. Saya mau kasih tahu begini. Kalau Anda banyak memberi sama Tuhan, nggak usah pikir kalau Anda akan miskin. Tuhan akan pernah berhutang sama kita. Sebelum Anda pulang, sebelum saya pulang ke sana, Anda dibayar lunas sini. Kenapa? Dengar yang baik. Anda tidak boleh hitung-hitungan sama Tuhan. Karena begini, tidak ada pekerjaan yang dibayar duluan, baru kerja. Ada nggak? Nggak ada. Hanya menjadi pelayan Kristus. Oh Pak, kapan bayarnya Pak? Saya buktinya sampai sekarang, saya pelayanan di sini nggak pernah dibayar tuh Pak. Hei, kau punya nyawa sudah dibayar 2000 tahun lalu di Golgota. Amin. Makanya kalau kamu begini ya, oh ingat ya, setiap Jumat ada doa pekerja ya, jam 7 malam. Mari kita hadir bersama-sama untuk berdoa bersama-sama. Pak Gembala, mohon maaf saya nggak bisa ya. Karena begini. Terus Pak Gembala bilang, loh kan ibu pelayan. Sorry ya, saya volunteer. Volunteer? Memang ada volunteer. Yang ada di Alkitab hanya ada pelayan, amin. Tidak ada relawan. Memang ada petugas bencana. Halo? Banyak kali mindset orang percaya, begitu tuh. Saya kan cuma volunteer, saya bukan full timer. No, semua di hadapan Allah full timer dan full heart. Amin. Semua di mata Allah sama. Mau Anda pendeta full timer di sini, digaji oleh gereja atau tidak, sama di mata Allah. Pertanggungjawabannya bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Amin. Ya udah amin aja ya. Daripada saya suruh stop kan. Supaya diundang lagi maksudnya. Mari kita bangkit berdiri, ya.